Nah, oke. Yuk, boleh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muslimin, NPM 2022110059 bersama rekan saya. Dengan saya Ismail Wahyudi dengan NPM 2022110038. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen ampuh Bapak Muhammad Hafiz Irfani, SSI MTI. Di sini kami akan mempresentasikan sebagai bagian dari ujian akhir semester dengan pembahasan activity diagram dalam UML. Baiklah, definisi activity diagram menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas. Kegunaannya menunjukkan urutan aktivitas dalam bisnis modeling, kemudian mirip dengan flowchart atau data flow diagram, membantu memahami proses secara keseluruhan. Relasi dengan use case, activity diagram dibuat berdasarkan satu atau beberapa use case. Perbandingan dengan state card diagram, satu state card diagram fokus pada objek dalam suatu proses. Dua, activity diagram fokus pada aktivitas dalam suatu proses tunggal. Tiga, poin utama activity diagram menunjukkan bagaimana aktivitas saling bergantung satu sama lain, bukan apa yang dilakukan aktor. Kemudian karakteristik activity diagram. Satu, state diagram khusus, sebagian besar state adalah action. Dua, transisi, di-trigger oleh selesainya state sebelumnya. Tiga, level deskripsi, menunjukkan proses dan jalur aktivitas dari level atas. Kemudian ada komponen activity diagram, dimulai dari start point, simbol lingkaran solid, bisa dilihat. Kemudian end point, simbol bull eyes, jadi ada pinggirannya dalam lingkaran itu. Kemudian activities digambarkan dalam bentuk kotak persegi. Kemudian pop dan join menunjukkan aktivitas paralel, dan decision, simbol diamond menunjukkan titik keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Ismail. Baik, terima kasih Mas Muslimin atas penjelasan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan perihal langkah-langkah membuat activity diagram. Jadi pertama kali dalam membuat activity diagram yaitu memulai dengan node awal, kemudian ditambahkan partisi jika relevan, kemudian tambahkan aksi untuk setiap langkah utama dari use case, dan tambahkan alur dari setiap aksi ke aksi yang lain. Tambahkan decision dan gabungkan kembali dengan merge. Dan yang keenam, tambahkan fork dan join untuk aktivitas paralel. Dan terakhir, proses dengan notasi untuk akhir aktivitas. Kemudian contoh activity diagram ini kita dalam skenario kan berupa penarikan uang di ATM. Kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu nasabah, mesin ATM, dan juga bank. Di nasabah pada start awal kita melakukan masukkan kartu, kemudian isi PIN atau kode, lalu kemudian ke otorisasi dari sisi bank, kemudian di situ ada decision berupa ketika kode atau PIN-nya ini valid atau tidak valid. Ketika kodenya valid, kemudian kembali lagi ke nasabah, masukkan nominal, dan selanjutnya ke cek rekening saldo. Apabila invalid point, invalid PIN, itu akan lari langsung ke decision berikutnya yang terakhir, yaitu keluarkan kartu. Kita lanjutkan ke cek saldo rekening tadi. Cek saldo rekening tadi, kemudian ke decision lagi. Decision juga ada 2 kemungkinan, ada 2 kondisi, yaitu saldo melebihi atau sama dengan nominal yang akan diambil, atau sebaliknya saldo tidak mencukupi. Ketika saldo mencukupi, itu larinya kemudian ke join, yaitu
bisa keambil uang dari mesin atau cek saldo kembali. Nah, kita asumsikan kita mau mengambil uang, jadi ambil uang dari mesin, kemudian kita lari ke join berikutnya. Di sini join juga akan turun ke decision, kemudian tampilkan saldo, dan selanjutnya ke merge lagi, kemudian keluarkan kartu dan ambil kartu. Pada transaksi ini kita asumsikan bahwa transaksi selesai. Nah, apabila asumsinya transaksi tadi gagal, yaitu saldo tidak mencukupi, itu akan lari langsung ke join dan kemudian ketampilkan saldo dan turun lagi ke keluarkan kartu dan ambil kartu pada posisi nasabah. Dan di sini activity diagram telah berakhir. Selanjutnya, tips membuat activity diagram. Dalam membuat activity diagram ini, kita memberikan beberapa tips yang mungkin bisa dimanfaatkan. Yang pertama kali yaitu identifikasi use case yang paling kritis. Kemudian yang kedua, buat activity diagram untuk use case yang membutuhkan eksplorasi. Dan yang ketiga adalah fokus pada fungsi utama dari use case yang paling penting. Mungkin dari materi kita hari ini itu saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin Mas Muslimin ada yang mau ditambahkan lagi mengenai materi kita? Sudah cukup sepertinya Mas Ismail. Sekian dari saya. Ya, cukup ya. Intinya use case ini jika kita rangkum adalah sebuah perjalanan atau aktivitas yang menggambarkan sebuah urutan dalam sebuah proses bisnis. Jadi dalam pengimplementasian pembuatan aplikasi atau apapun itu ke depannya, use case ini sangat-sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari perencanaan awal. Dan selanjutnya bisa melalui tahap proses selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin Mas Muslimin bisa menutup pertemuan kita hari ini. Baiklah, demikianlah materi presentasi yang kami sampaikan terkait activity diagram. Semoga yang kami sampaikan ini mendapatkan hasil terbaik dari presentasi UAS yang menjadi bagian dari ujian akhir semester. Terima kasih, saya Muslimin bersama Saudara Ismail Mahyudi mengucapkan mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.